Ada sekali borong 90 juta, 68 juta, 75 juta. Itu setiap borong yang mati 50% lebih. Wih. Karena memang saya hobi, memang saya senang. Jadi biasanya kalau bisnis yang disenangi, yang sudah jadi hobi kita, biasanya bisnis itu akan jadi. Tadi Pak, ikan tumbang itu kenapa kok dilanjutkan gitu loh? Bahkan sampai sekarang sudah buka cabang di Jogja. Oke. Itu impian kedepannya apa gitu? Iya. Dengan kondisi alamnya seperti ini, perekonomiannya seperti ini, masih bikin kolam 1 hektar. Berapa petak itu Pak? Karena saya lihatnya selalu positif Om Subah. Karena kalau kita bisnis, pikiran kita negatif, otak kita jelek itu, nanti di bisnis akan mengaruh nih. Tetap harus promosi. Penjualan apapun tetap harus promosi. Makanya kalau kita lihat orang-orang sukses saat ini, produk mereka bisa jalan itu karena sosmed. Apa kabar sahabat Koispedia yang awam jadi paham? Hari ini saya berada di SJD Koi Jogja bersama Pak Imam ya Pak? Iya. Jadi saya itu sering ke tempatnya Pak Imam. Kalau dulu kan di Magelang. Ini tadi mau ke Magelang tapi karena saya pas ke Jogja jadi di sini saja gitu ya Pak ya. Jadi kita mau bincang-bincang dengan Pak Imam. Ini kan sebagai pendatang baru di dunia perkoian ya Pak ya? Iya, baru 1 tahun lah. 1 tahun ya? Iya. Tapi sudah, wow, showroomnya istimewa sekali. Iya. Ini kenapa? Kok milih jualan koi itu kenapa Pak? Iya. Jadi gini Om Subah, awalnya sebenarnya bisnis saya ini bukan di bidang perikanan. Bisnis saya ini ada di dunia distribusi consumer good. Apa itu Pak? Jadi distributor produk-produk makanan ringan. Makanan ringan, jajanan anak-anak. Jajanan anak-anak itu Pak. Ada di beberapa titik di Pulau Jawa gitu. Nah, saya pelihara koi ini sudah dari tahun 2010. 2010 pelihara koi, ada di rumah, ada di gudang begitu. Nah, tahun 2022 itu total ikan saya yang di kolam itu ratusan ekor. Oh, udah banyak gitu. Ya, ratusan ekor. Nah, dari situ saya memutuskan untuk daripada saya cuma melihara koi aja, kenapa saya nggak jualan koi juga. Dan kalau banyak kan cuma itu aja yang dilihat gitu ya. Cuma rupanya jualan koi nggak semudah yang dibayangkan. Banyak sekali ujiannya di depan itu. Jadi banyak kesulitan gitu ya? Banyak kesulitan. Saya kan memutuskan bikin dealer yang di Magelang itu kan bulan Januari 2022. Oh, itu baru mulai awal? Baru mulai memutuskan itu. Oh, memutuskan untuk jualan. Terus bulan Februari saya mulai bikin kolam. Kolam yang SJD Koi Magelang yang pagernya kolam kaca itu. Iya. Itu saya mulai bulan Februari, Maret, April, Mei, bulan Mei jadi. Bulan Mei jadi. Nah, bulan Mei itu saya mulai belanja koi ini dari beberapa tempat. Memang biasanya cuma melihara ikan, beli ikan, masuk kolam, beli ikan, masuk kolam, rupanya bisnis berbeda. Jadi saya borong beberapa kolam di beberapa tempat nih. Ada sekali borong 90 juta, 68 juta, 75 juta. Itu setiap borong yang mati 50% lebih. Wih. Itu setiap borong itu. jadi setiap borong itu berlangsung mungkin 6-7 kali itu. 6-7 kali borong, ikannya mati separuh. Bahkan pernah ada kejadian beli ikan kurang lebih sekitar 71 juta sama borong di seseorang gitu. Itu mati 90%. 90%? 90% mati. Nominal berapa? 90? 70 sekian juta. Itu 90% ikannya mati. Kenapa bisa seperti itu? Karena waktu itu saya nggak ngerti. Saya kira bikin kolam baru, ikan masuk ya sudah aman-aman aja. Jadi saya borong ikan, saya masukin, kebetulan kan kolamnya ada 8 tuh. Iya. Ada 8, jadi borong ikan di orang saya masukin 1 kolam. Nanti setelah seminggu tuh setiap hari mati 15 ekor, 10 ekor, dan lain sebagainya. Jadi itu berlangsung hampir 2 bulan lah. Selalu begitu ya? Iya.
Berarti Nah, memang sekolahnya dari situ mahal. saya mulai belajar, mulai banyak nanya, dan kebetulan saya ada kenal sama beberapa orang, ada Mas Ara dari Semarang, itu banyak ngasih masukan ke saya, terus saya ketemu sama Mas Aji Sakakoi. Ya. Mas Aji Sakakoi itu yang sampai saat ini boleh dibilang itu sebagai mentor saya. Karena Mas Aji ini selain ngasih inputan mengenai bagaimana memelihara koi yang baik, jadi dia juga tahu tata caranya gitu loh. Biar koi sehat itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah dari situ saya baru mulai ngerti rupanya proses melihara ikan tuh harus seperti ini gitu loh. Oke. Nah setelah kenal Mas Aji itu saya baru mulai fokus seperti itu Om Subah. Jadi memang sekolahnya nggak murah ya Pak ya? Wah, nggak murah. Nah, Ratusan juta lah. Kelihatannya wah enak jual koi dengan dari petani harga sekian, jualnya sekian. Itu kan kalau dilihat enak ya. Iya. Ternyata tumbangnya udah banyak. Oh, Berapa banyak. ratus juta itu ya? Udah ratusan juta lah. Jadi orang kira jualan koi untungnya besar, padahal nggak juga. Iya, Untuk awal itu berdarah-darah bener. bener ya. Tapi memang membangun bisnis ya kurang lebih seperti itu sih. Ya harus tumbang dulu. Iya. Kalau Jadi- kita nggak jatuh nggak ngerti Pak ya. Jadi bisnis yang terlalu cepat naik biasanya turunnya juga terlalu cepat. Apalagi di depan itu nggak ada ilmu pembelajaran, biasanya juga semakin ke belakang kita akan semakin sulit. Tapi kalau di depan kita sudah banyak ujian, kita akan semakin pintar otomatis Om Subah. Kita udah ngerti kalau ini harus begini, Ya. gini harus begini gitu ya. Betul. Kalau kita tiba-tiba naik, sekali jatuh Langsung. tumbang ya. Jadi awal saya ikan banyak mati itu sempat down juga. Sempet don. Ini gimana cara pelihara koi ini? Tapi tetap Tapi saya tetap semangat. Ya, Karena memang saya hobi, memang saya senang. Jadi biasanya kalau bisnis yang disenangi, yang sudah jadi hobi kita, biasanya bisnis itu akan jadi. gitu ya. Saya punya keyakinan itu sih. Jadi kalau kita pengen melakukan sebuah bisnis, kita harus senang dulu. Iya, harus suka dulu dengan apa yang akan kita jalankan. Nggak bisa dipaksakan gitu. Nggak bisa. Kalau sudah hobi koi berarti ya oke lah, hobi koi Iya. kita lanjutkan gitu ya. Betul. Kalau ini dipaksakan nggak jadi gitu. Iya. Nah, terus yang selanjutnya saya kan kemarin kan dikasih tahu Mas Aji Saka itu suruh cari Om Subah waktu itu. Oh ya. Makanya Om Subah ingat kan waktu itu saya itu Datang. memang saya ke Blitar cuma nyari jenengan. Iya loh. tuh. Iya. Dari Bandung itu. Iya, dari Bandung saya ke Blitar nyari Om Subah. Waktu itu. Saya ingat di sana makan apa namanya itu? Rujak sama apa satu lagi? Apa ya? Gado-gado bukan? Ya, yang gado-gado tauco ya, apa namanya? Apa tak Pak? Yang ada bumbu coklat-coklat itu apa namanya? Rujak sama gado-gado kan? Nah, itulah. Saya ingat di situ nungguin Om Subah, kan nama Om Subah waktu itu waktu mau show ya. Heeh. Cuma saya nggak patah semangat. Tetap Iya, saya nungguin kan tunggu. lama ya? Lama. Karena waktu itu saya dikasih inputan kalau bisnis pengen berkembang memang satu-satunya jalan kalau melihat situasi saat ini ya sosmed itu nomor satu. Nomor satu. Iya. Berarti untuk marketing atau penjualan tetap harus sosial media. Tetap harus promosi. Penjualan apapun tetap harus promosi. Makanya kalau kita lihat orang-orang sukses saat ini produk mereka bisa jalan itu karena sosmed. Karena sosmed. Ya, karena mereka melakukan promosi yang berkesinambungan, berkelanjutan. Oke. Makanya saya ini kan nggak bosan-bosan ini minta Om Subah datang Selalu datang. Coba besok panen gitu ya. Karena Ternyata memang gitu efeknya luar biasa. gitu. Efeknya bagus ya. Iya. Jadi sosial media ini jadi untuk teman-teman mungkin yang mau memulai atau lagi down untuk jualannya ya Pak ya. Iya. Mungkin bisa dikembangkan lagi untuk promosinya di sosial media. Iya, ini. betul. Jadi Pak Imam ini yang sudah berpengalaman karena usahanya banyak. Jadi semua melalui sosial media gitu. Iya, Ya. ada promosi yang saya jalankan ya. Oke. Terus untuk tadi Pak, ikan tumbang itu kenapa kok dilanjutkan gitu loh. Bahkan sampai sekarang sudah buka cabang di Jogja. Ya, oke. Itu impian kedepannya apa gitu? Iya, iya. Jadi gini Om Subah, saya melihat satu-satunya bisnis ikan yang bagus itu di ikan koi. Ikan koi. Dulu saya sempat hobi ikan lohan, dulu juga sempat hobi ikan arwana. Tapi orang memelihara ikan lohan, ikan arwana itu kan terbatas. Iya.
Jadi cuma satu akuarium, satu ikan, Iya, satu akuarium, satu ikan. Tapi kalau ikan koi itu kan rata-rata orang bikinnya kan kolam. Oh, bisa Jadi nggak dicampur. mungkin kolam kecil itu diisi cuma 1-2 ekor, pasti puluhan ekor. Oke. Nah dari situ saya melihat bahwa peluang bisnis koi ini bagus. Tapi kalau kita bisa nge-branding apa yang akan kita jalankan. Makanya saya kan setiap syuting di Om Subas, saya selalu menonjolkan ikan polos nih. Ya, Karena saya berusaha membranding bahwa SJD Koi ini spesial ikan polos Ikan yang polos. utama. padahal ikan yang lain juga ada. Ikan lain semua ada, semua jenis saya ikan impor ada, ikan pola semua ada, tapi tetap yang saya tonjolkan itu ikan polos. Kenapa ikan polos itu saya tonjolkan? Karena satu, bodinya itu bagus. Betul. Bodinya bagus, yang kedua ikan polos ini lebih cepat 1,5 kali lipat dibanding ikan pola kalau menurut saya ya. Iya, betul, benar. Saya pernah coba angkat ikan dari matpon itu Om Subah, sama-sama ukuran 50 cm, saya taruh di kolam filter yang warna 4 bulan, 5 bulan paling nambah cuma 5-8 cm. Tapi yang polos itu bisa nambah 15 cm loh. Woi. Bisa Ya, nambah mungkin 15 karena cm. tidak ada beban mikir ke warna gitu mungkin ya. Pak? Iya. Jadi dia lempeng gitu. Iya. Makanya dari situ saya mulai prioritaskan bahwa SJD Koi fokusnya di Ikan polos. ikan polos. Tapi tetap harus menjaga kualitas. Iya. Kalau saya main ikan polos misalkan kualitas nggak saya jaga ya percuma juga gitu. Iya, betul, betul, betul. Seperti itu Om Jadi Subah. memang branding ya. Ya. Jadi kalau misal ada orang pengen cari ikan polos atau cari ikan jumbo, oh SJD Koi gitu Nah, ya. harapan Mantap saya ini. ke depan seperti itu. Iya. Ini masih terus saya apa namanya? Ini masih berjalan ini. Iya. Menjajaki. Ini lagi terus saya kerek benderanya SJD ini. Betul, betul. Biar ke depan SJD Koi ini terkenal dengan ikan-ikan polosnya. Polosnya dan jumbonya Iya. yang berkualitas. Banyak orang nih, beberapa orang pernah ya boleh dibilang memandang sebelah mata tentang ikan polos. Iya. Wah di SJD ikannya cuma ikan polos semua, tapi orang yang memandang sebelah mata itu nggak tahu bahwa ikan polos ini luar biasa. Iya, punya keistimewaan. Boleh dibilang saya jualan ikan pola misalkan dalam 1 bulan 10 ekor, ikan polos saya bisa 50 ekor. Iya. Iya. Wih. Jadi perbandingannya 1:5. Wah, keren. Jadi ikan pola saya 20 ekor, ikan polos saya bisa 100 ekor. Wih. Gitu loh, Om Subah. Mantap. Ya, maka dari situ saya berusaha untuk mempertahankan brand image-nya bahwa SJD Koi ini spesial ikan polos. Tapi tetap saya dengan menjaga kualitas. Memang banyak sih yang tanya kok berani gitu loh. Iya, iya. Selalu stoknya ikan polos, Iya, yang iya. ikan gede. Iya. Gimana jualnya? Karena Iya. ikan biasanya kan ikan polos itu kalau orang sudah punya nggak beli lagi. Iya, betul. Jadi banyak yang ngiran kok bisa gitu loh. Iya, iya, iya. Dan sampai sekarang masih tetap ya harus Masih. dikerek itu ya. Iya, tetap Oke. saya mempertahankan brand image SJD Koi itu yang utama tetap ikan polos. Ikan polos. Ikan polos seperti itu. Oke. Untuk teman-teman nanti bisa ditiru ya. Iya. Jadi kita di sini sambil belajar. Iya. Pak Imam mumpung yang sudah jalan, kita korek ilmunya, Iya, kita iya. belajar di sini. Jadi kita Iya. harus punya branding. Kita branding, misal kita bukan ikan polos, misal ikan jenis lain seperti susui atau asagi, ya udah itu aja gitu ya Pak. Iya. Misal punya asagi, ya udah asagi besarkan, kerek benderanya asagi. Tapi kita masih punya ikan yang lain. Jadi nanti kita punya nama sendiri. Oh spesialisnya asagi di sana, Iya. soa di sana, Iya. ikan polos di sana. Iya. Terus untuk ikan-ikan yang dari SJD Koi ini sudah breeding sendiri atau masih ngambil di petani? Saat ini masih ngambil di petani. Petani. Saat ini saya masih ngambil di petani, tapi memang yang saya ambil benar-benar yang kualitasnya kalau orang bilang di dunia kali itu ikan padangan ya. Ikan padang. Jadi ikan padangan yang grade A sama super yang saya Oh beli. ikan padangan, ikan Padangan kelas ya. A Ya, atas kelas gitu A ya. ke atas itu yang saya ambil. Kalau yang nggak kelas A itu nggak saya ambil. Itu satu. Yang kedua, yang ikan yang mempunyai potensi bisa jumbo Om Subah. Kalau yang nggak bisa jumbo saya nggak mau ambil. Oke. Seperti itu. Cuma kemarin saya ada rencana kerjasama dengan
apa Mas Aji Sakakoi Ya. itu udah untuk mulai apa namanya belajar breeding sendiri. Breeding. Ya, belajar breeding. Berarti Makanya bikin kolam gitu, Pak? ya, makanya sekarang ada kolam di daerah Kepuh Jogja itu kita ada bikin 1 hektar. Mantap. 1 hektar loh. Iya. Dengan kondisi alamnya seperti ini, perekonomiannya seperti ini, masih bikin kolam 1 hektar. Iya. Berapa petak itu, Pak? 1 hektar itu kurang lebih ada saat ini ada 18-19 petak. 19 petak. 18 sampai 19 petak dan itu 1 hektar tuh full ikannya untuk SJD koi. Berarti yang dari sana 1 hektar itu full untuk SJD koi. suplai SJD koi. Jadi untuk suplai SJD koi. Jadi Sakakoi nggak jual ke tempat lain. Jadi kalau ada yang mau minta ke sana, kemungkinan untuk saat ini belum bisa dikasih. Belum karena bisa memang dilayani itu ini. saya ada kontrak sama Mas Aji itu untuk SJD koi seperti itu. Berarti kolam itu khusus ikannya untuk SJD. SJD koi. Itu nanti breeding sendiri di sana. Jadi pembesaran sendiri breedingnya ada di Tulungagung. Oh, breeding Tulungagung. Breeding Tulungagung setelah ukuran 15-20 cm itu kami ambil dan dibesarkan di Maton ya Jogja seperti Mantap, itu. ya. Jadi ambil ikan kecil dari Tulungagung. Iya, Berarti iya. yang breeding orang Tulungagung. Yang breeding orang Tulungagung. Dibawa ke Jogja, Ya. dibesarkan, udah jumbo baru dijual Baru di sini. dibawa ke sini. Seperti itu. Oke, Terus oke. ini juga Om Suba, saya kan ada 2 sekarang di di Magelang dan di Jogja. Ya. Di Magelang dan di Jogja. Kenapa saya buka di Jogja ini? Karena memang potensi dan member saya banyak dari Jogja. Oh, untuk customer Ya. rolling linknya banyak yang di Jogja. Banyak yang di Jogja itu 1. Terus yang kedua, saya mengambil peluang. Jadi banyak orang di Jawa ini kan jalan-jalannya ke Jogja. Jogja. Harapan saya orang-orang yang jalan-jalan ke Jogja itu bisa singgah ke SJD Koi Yogyakarta. Karena kan pasti lewat nih. Iya. Pada saat mereka mau ke Borobudur pasti lewat, mau ke Malioboro pasti lewat tempat Ini ini. tepatnya di mana, Pak? Ini tepatnya di belakang Sleman City Hall. Belakang Sleman City. Sleman City Hall. Ini masuknya Jalan Gito Gati. Gito Gati. Iya. Oke. Jadi dari jalan raya ini, jalan utama, jalan besar Magelang Jogja, itu cuma masuk ke sini cuma 700 meter. 700 meter ya dari jalan raya. Ya? Iya, iya. Begitu. Mantap. Terus kemudian suka duka ini. Suka duka SJD Koi selama ini jualan dan memelihara ikan di kolam seperti ini apa aja, Pak? Sukanya seperti apa, dukanya di mana? Ya otomatis kalau sukanya ya namanya orang bisnis ya, kalau ikannya laku terus. Kalau ikannya laku pasti. Iya. Pasti seneng ya, Pak ya? Suka. Tapi kalau dukanya saya anggap nggak ada aja, karena saya seneng aja lihat ikan. Gitu ya, Pak? Iya. Padahal udah rugi ratusan juta loh. Iya. Nggak ada dukanya. Karena sama saya sekali. lihatnya selalu positif Om Suba. Karena kalau kita bisnis, pikiran kita negatif, otak kita jelek itu, nanti di bisnis akan pengaruh nih. Gitu ya. Ya, misalkan saya punya pikiran, aduh, SJD Koi nggak laku, nanti nggak laku beneran. Makanya saya coba hilangkan pikiran-pikiran itu. Jadi Saya positive selalu thinking aja berpikir positif. Itu. Terus yang selanjutnya ini Om Suba. Kadang mungkin ya ada beberapa orang yang menjual ikan koi itu mengambil kesempatan. Itu gimana? Jadi mengambil kesempatan kalau kita lihat customer yang orang berduit, kelihatan bawa mobil mewah, kita kasih harga tinggi. Oh. Tapi Ya, langsung diporoti langsung gitu. itu. Kalau SJD Koi saya enggak. Jadi saya sudah punya standar harga yang saya terapkan di SJD Koi ini. Mau yang beli ke sini orang berduit atau yang mohon maaf yang orang biasa, saya tetap harganya sama. Sama ya, Sama. rata ya. Saya karena menjaga customer itu lebih sulit. Betul. Karena bisnis itu paling sulit itu mempertahankan customer. Makanya saya mencoba mempertahankan harga ikan itu ya sewajarnya, selayaknya. Saya nggak Supaya mau tetap- nih ngambil kesempatan nih, mentang-mentang dia orang kaya saya kasih harga mahal. Bom Saya nggak harga mau. gitu. Karena kalau kita memperlakukan seperti itu nanti customer itu nggak akan kembali lagi ke kita. Iya, cuma sekali tok biasanya. Iya. Sekali Itu yang ya. saya nggak mau. Saya coba kalau bisa semua member SJD Koi itu beli ke sini ya rutin tetap beli ke sini gitu loh. Jadi itu Itu yang kuncinya saya ya. jaga, iya. Harga tetap sama rata. Iya, gitu. Saya nggak mau ambil kesempatan untuk itu gitu. Supaya tetap berkesinambungan. Iya, betul. Oke, mungkin ada tambahan lagi Pak sebelum kita close.
Ya buat mungkin untuk teman-teman yang ingin mampir ke SCD Koi ya, gitu. jadi teman-teman yang pengen mampir ke SCD Koi Magelang bisa datang di SCD Koi Magelang, itu kurang lebih 9 km dari kota Magelang. 9 kilo. Oh, 9 km. 9 kilo dari kota Magelang. Kalau yang pengen main di SCD Koi Yogyakarta, ini lebih dekat ini. Ini jadi dari alun-alun kota Sleman itu cuma 1 kilo, dari Sleman City Hall cuma 700 meter. Oke, sudah ada mapnya semua ya? Tidak ada mapnya semua. Oke, terima kasih. Itu. Terus sama ini Om Subah, satu lagi mengenai grup lelang. Ya. Jadi saya membagi dua karena ini manajemennya kan terpisah, Magelang sendiri, Yogyakarta sendiri. Jadi yang nanti yang khusus Magelang itu khusus grup lelangnya itu khusus lelang ikan yang ukuran 45 up. Oh, yang kan jumbo. Ya, yang jumbo. Terus kalau untuk Yogyakarta itu saya mengarahkan nanti lelangnya untuk ukuran ikan 20 sampai 45 cm sama ikan untuk show. Oh, ikan show. Iya. Jadi kalau pengen cari ikan jumbo di Jogja bisa ya? Bisa. Masih ada ya? Bisa. Kalau opsi deal semua lengkap. Oh, opsi deal masih ada ya? Iya, opsi deal semua lengkap. Mau di Magelang ada, di Jogja juga ada. Oke. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu untuk acara kita hari ini, bincang-bincang dengan Pak Imam SCD Koi. Dan jangan kemana-mana, tetap di Koispedia. Yang awam menjadi paham. Maju terus, Koispedia. Mantap.